Chelsea mundur dari perburuan Alexander Isak karena harga transfer yang mahal dan sudah memiliki 2 striker baru. Juventus tolak tawaran fantastis Chelsea untuk Kenan Yildiz. Darah muda yang tak terkontrol mengubur karir Alejandro Garnacho di Manchester United. Barcelona lepas Pau Victor ke Sporting Braga. Mbappe sungguh tak meminta nomor 10 di Real Madrid. Selamat datang di channel Berita Bola Terbaru, pusatnya berita bola paling update. Dari kabar transfer panas, hasil pertandingan terkini, sampai gosip hangat dunia sepak bola, semua kami sajikan lengkap untuk Anda. Chelsea mundur dari perburuan Alexander Isak karena harga transfer yang mahal dan sudah memiliki 2 striker baru. Chelsea telah memutuskan untuk mundur dari persaingan perebutan Alexander Isak, striker Newcastle. Keputusan ini membuka peluang lebih besar bagi klub lain seperti Liverpool untuk mendapatkan pemain asal Swedia tersebut. Isak yang baru-baru ini mengejutkan dunia sepak bola dengan keputusannya meninggalkan Newcastle telah menarik minat beberapa klub top Eropa. Namun, Chelsea memilih untuk menarik diri dari perburuan karena 2 faktor utama. Harga transfer yang terlalu tinggi dan telah memiliki tambahan 2 penyerang baru. Newcastle dilaporkan meminta harga transfer Isak tidak kurang dari 150 juta pounds, angka yang dianggap terlalu mahal oleh Chelsea. Ini menjadi pertimbangan utama bagi klub asal London tersebut untuk menghentikan pendekatan mereka. Selain itu, Chelsea sudah mendatangkan 2 striker baru, Liam Delap dan Joao Pedro pada musim panas ini. Keduanya telah mulai beradaptasi dengan skuad Chelsea, membuat klub tersebut merasa tidak perlu lagi untuk mengejar Isak. Dengan demikian, Chelsea kini lebih memfokuskan upaya transfer mereka pada target lain, seperti Xavi Simons dari RB Leipzig. Situasi ini menggambarkan dinamika transfer pemain di level tertinggi sepak bola, di mana faktor finansial dan kebutuhan skuad menjadi pertimbangan utama bagi klub besar. Keputusan Chelsea untuk mundur memberikan gambaran tentang strategi transfer mereka yang lebih terarah dan pragmatis, menunjukkan prioritas mereka untuk merekrut pemain yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka. Sementara itu, keluarnya Chelsea dari persaingan meningkatkan peluang klub lain untuk merekrut Isak, yang tentunya akan menambah daya saing di liga. Kabar ini disambut positif oleh para pendukung Liverpool yang berambisi untuk memperkuat lini serang tim mereka. Juventus tolak tawaran fantastis Chelsea untuk Kenan Yildiz. Penolakan tegas Juventus terhadap tawaran besar Chelsea untuk bintang muda mereka, Kenan Yildiz. Chelsea mengajukan penawaran senilai 65–68 juta euro atau sekitar 1,2 triliun rupiah untuk pemain berusia 20 tahun tersebut. Namun Juventus menolaknya mentah-mentah. Yildiz yang baru melakoni debutnya di tim utama Juventus pada musim 2023-24 telah menunjukkan performa impresif dengan mencetak 12 gol dan 9 assist. Prestasi ini membuatnya menjadi pemain inti dan aset berharga bagi klub. Juventus menganggap Yildiz sebagai bagian integral dari proyek baru yang dibangun oleh pelatih Igor Tudor. Melihat potensi besar dan minat dari klub-klub top Eropa, Juventus berencana memperpanjang kontrak Yildiz hingga 2030 dengan kenaikan gaji signifikan dari 1,5 juta euro menjadi 4 juta euro per tahun. Ini akan menjadikannya salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di Juventus. Keputusan Juventus untuk mempertahankan Yildiz mencerminkan strategi mereka dalam membangun kembali tim. Klub tampaknya fokus pada regenerasi dengan mempertahankan talenta muda dan berbakat. Di sisi lain, Juventus juga berusaha keras untuk menjual Dusan Vlahovic karena gaji besarnya dianggap memberatkan keuangan klub. Meskipun AC Milan di bawah asuhan Massimiliano Allegri tertarik untuk merekrut Vlahovic, negosiasi terhambat karena Vlahovic menolak pemotongan gaji. Darah muda yang tak terkontrol mengubur karir Alejandro Garnacho di Manchester United. Masa depan Alejandro Garnacho yang semakin tidak menentu di Manchester United, hubungan yang memburuk antara Garnacho dan pelatihnya Ruben Amorim yang berujung pada kemungkinan hengkangnya pemain muda berbakat tersebut. Garnacho, pemain sayap muda asal Argentina,
sempat mendapatkan kesempatan kedua setelah insiden awal di bawah kepelatihan Amorim. Namun, kesempatan tersebut tampaknya tak akan berlanjut. Ia bersama beberapa pemain lain seperti Jadon Sancho dan Anthony telah diminta berlatih terpisah dan dicoret dari tur pramusim di Amerika Serikat. Hal ini semakin memperkuat indikasi kepergiannya dari Old Trafford. Harga jual Garnacho pun telah diturunkan dari 1,55 triliun rupiah menjadi sekitar 884 miliar rupiah, menunjukkan keinginan Manchester United untuk segera melepaskannya. Meskipun sempat diberi pengampunan setelah dikeluarkan dari skuad karena melanggar instruksi pelatih, masalah disiplin kembali muncul dan membuat kesabaran Amorim habis. Pernyataan Garnacho setelah dicoret dari final Liga Eropa melawan Tottenham dinilai telah melewati batas. Amorim menegaskan bahwa keputusan untuk melepaskan Garnacho bukan karena keraguan akan kemampuan sepak bolanya, melainkan karena masalah karakter dan upaya untuk membentuk budaya baru di ruang ganti. Hal ini juga menjadi alasan dibalik peminjaman Marcus Rashford ke Aston Villa dan kini bermain di Barcelona. Manchester United tampak sangat terbuka untuk menjual Garnacho dengan harga 884 miliar rupiah, menunjukkan keseriusan mereka untuk mengakhiri hubungan tersebut. Penjualan Garnacho juga akan menguntungkan dari segi peraturan profit dan keberlanjutan atau PSR karena ia merupakan lulusan akademi klub. Namun keputusan ini tetap beresiko mengingat usia Garnacho yang baru 21 tahun dan potensinya yang belum tercapai sepenuhnya. Contoh kasus Scott McTominay yang sukses di Napoli menjadi pengingat bahwa pemain yang dibuang United bisa saja bersinar di klub lain. Garnacho sendiri merasa frustasi dengan situasi tersebut. Ia mengaku kesulitan beradaptasi dengan formasi 3-4-3 yang tidak sesuai dengan posisi favoritnya di sayap kiri. Meskipun sempat tampil sebagai starter dalam 14 pertandingan berturut-turut, ia kini harus berjuang untuk mendapatkan tempat di tim dan kepercayaan dari para penggemar. Sebuah foto yang menampilkan Garnacho mengenakan jersey Aston Villa bertuliskan Rashford 9 saat berlibur telah menimbulkan kontroversi besar di kalangan pendukung Manchester United. Meskipun mungkin hanya dukungan untuk rekan setimnya, tindakan tersebut dianggap provokatif dan memperkeruh situasi. Barcelona lepas Pau Victor ke Sporting Braga. Kepindahan Pau Victor, pemain berusia 23 tahun dari Barcelona ke Sporting Braga, setelah satu musim bermain untuk Barcelona, di mana ia mencatatkan 29 penampilan dengan 2 gol dan 1 assist di Liga Spanyol. Victor melanjutkan karirnya ke klub Portugal tersebut. Transfer ini dilaporkan menghasilkan 12 juta euro untuk Barcelona, dengan tambahan 3 juta euro sebagai bonus. Victor sendiri dikontrak Braga hingga musim panas 2030. Barcelona menyatakan harapan terbaik untuk Victor dalam karirnya selanjutnya. Victor sendiri mengungkapkan perasaannya di media sosial, menyebut kepindahan ini sebagai akhir dari sebuah bab yang penting dalam hidupnya, sekaligus sebagai tantangan baru yang dihadapi dengan penuh semangat dan kebanggaan atas pengalamannya membela Barcelona. Ia turut merasakan keberhasilan Barcelona meraih treble domestik, La Liga, Copa del Rey, Piala Super Spanyol, dan mencapai semifinal Liga Champions musim lalu. Mbappe sungguh tak meminta nomor 10 di Real Madrid. Kylian Mbappe akan mengenakan nomor punggung 10 di Real Madrid musim depan. Meskipun demikian, berita tersebut menekankan bahwa Mbappe sama sekali tidak meminta nomor tersebut. Nomor 10 sebelumnya dikenakan oleh Luka Modric yang telah pindah ke AC Milan. Real Madrid menawarkan nomor tersebut kepada Mbappe meskipun pemain asal Prancis itu merasa nyaman dengan nomor punggung 9 yang biasa ia gunakan. Arda Güler, pemain lain di Real Madrid, justru menginginkan nomor 10 karena terinspirasi oleh Luka Modric. Namun kesempatan itu diberikan kepada Mbappe. Permintaan khusus Vinicius Junior menghambat kontrak baru dengan Real Madrid. Meskipun kontraknya masih tersisa 2 tahun, Vinicius menginginkan bonus yang nilainya setara dengan Kylian Mbappe, yaitu sekitar 30 juta euro per tahun.
Permintaan ini menjadi penghalang utama dalam negosiasi dengan Presiden Real Madrid Florentino Perez yang menganggap angka tersebut terlalu tinggi. Meskipun demikian, Real Madrid masih ingin mempertahankan Vinicius dan menawarkan gaji tertinggi yang berlaku di tim utama. Pihak klub berencana untuk bertemu langsung dengan Vinicius untuk membahas masa depannya dan berharap agar pemain asal Brasil tersebut dapat meningkatkan performanya untuk kembali ke level impresif seperti musim 2023-2024. Situasi ini menimbulkan spekulasi mengenai kemungkinan hengkangnya Vinicius, meskipun ia telah menyatakan keinginannya untuk bertahan di Madrid. Nah, demikian berita sepak bola terbaru yang dapat kami sajikan. Bagaimana menurut sobat? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.